Kita harus sadar bahwasanya kebahagiaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai hati kita dan kebahagiaan tempatnya di hati. Ya, dialah yang bolak-balikan hati seseorang. Ya. Kalau Allah memberikan kebahagiaan, maka orang tersebut akan bahagia. Maka mintalah kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya Anda akan bisa bahagia. Anda akan bisa bahagia. Bahkan bisa jadi Anda bahagia meskipun dalam kondisi yang menurut orang tidak bahagia. Bahkan seorang bisa bahagia meskipun ternyata pasangan hidupnya tidak beres, tapi kalau dia dekat dengan Allah dia akan bisa bahagia. Ya. Kalau kita dapati para ulama bagaimana mereka bisa bahagia, ya, meskipun dengan banyak ujian, ancaman, tantangan mereka bisa bahagia. Ya. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Ma yaf'alu a'da'i bi jannati fi qalbi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa yang hendak dilakukan musuh-musuhku kepadaku? Ya, surgaku di hatiku. Surgaku di hatiku, ya. Dia di penjara, dimusuhi, ya. Diasingkan, Ibnu Taimiyah menjalan, tapi dia mengatakan jannati fi qalbi. Hatiku, surgaku ada di hatiku, ya. Oleh karenanya perkataan indah juga dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sungguhnya di surga itu ada surga, di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak masuk dalam surga dunia, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Artinya apa? Allah menjamin orang yang beriman dia pasti bahagia. Dia pasti bahagia. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, lelaki maupun wanita, dan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia. Kita, ya, idealnya kita dan istri kita beriman, itu idealnya, agar benar-benar surga itu kerasa di rumah. Tapi kalau terjadi apa yang tidak kita kehendaki, ternyata pasangan kita tukang maksiat, ternyata pasangan kita berperangai buruk, akhlaknya buruk, ternyata pasangan kita, ya, KDRT misalnya, ya. Apa boleh buat? Kita harus membuat kebahagiaan dalam hati kita, ya, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kiat yang pertama agar kita bisa meraih kebahagiaan, mau tidak mau kita benar-benar dekat kepada Allah, jadikan rumah kita sebagai tempat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi rumah kita dengan ketakwaan, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, rahimallahu ra'an qama minal lail, ya. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, fa shalla, kemudian dia salat, ya. Wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya, fa shallat, kemudian istrinya juga salat malam. Fa in abad, kalau istrinya tidak mau salat malam, nadhat ala wajhihal ma, maka dia percikan air di wajah istrinya. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang istri, qamat minal lail, dia bangun di malam hari, fa shallat, kemudian dia salat, ya. Wa aiqadhat zaujah, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suami tidak mau bangun, nadhat ala wajhil ma, kemudian dia percikan air di wajah suaminya, ya. Lihat bagaimana kerjasama antara suami istri dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab utama kebahagiaan. Sebab utama kebahagiaan, ya. Ini kunci utama, bukan dengan harta yang banyak, ya. Bukan dengan kemewahan, bukan. Kita tidak menafikan bahwasanya harta itu juga memudahkan kita untuk bahagia, ya. Tetapi yang paling utama adalah iman, ya. Ketika kita dan istri kita orientasinya adalah akhirat, kerjasama dalam akhirat, maka sangat mudah Allah memberikan kebahagiaan bagi kita dan istri kita. Taib, kita bisa tanya pada diri kita, sejauh mana kita pernah bekerja sama seperti ini, bangun malam, sebelum tidur kita sudah sepakat, sayang, siapa yang bangun duluan, ya, percikan air, ya. Bangunkan. Kalau enggak bangun, percikan air, ya. Ingat, ya, percikan, jangan tumpahin air gayung segayung, enggak, percikan. Yang penting bangun, ya. Harus sepakat dulu, ya, karena kalau enggak sepakat mungkin nanti suami marah-marah. Kamu nih, saya capek kerja mau dibangun, enggak sepakat dulu. Siap, udah sepakat tidur. Tidur malam-malam bangun, entah istri duluan bangun, silakan sholat sebentar, bangunkan suaminya, atau suami duluan bangun, berkholwat bersama Allah, sisihkan waktu, bangunkan istrinya untuk sholat. Inilah kebahagiaan. Enggak usah pakai banyak metode, banyak, dekat sama Allah bahagia, udah jelas. Ya, sudah jelas, ya. Semakin beriman, jadi kebahagiaan itu berbanding lurus dengan keimanan. Ya. Apalagi rumah kita isi dengan ketakwaan, ya. Baca Quran, setan tidak masuk, ya.
baca surat Al-Baqarah, fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah, sungguh setan dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, ya, lantunan Al-Qur'an kita dengar, anak-anak mengaji, oh itu kebahagiaan luar biasa. Ya, kebahagiaan. Sementara sebagian orang merasa namanya kebahagiaan adalah dengan berlezat-lezat, bikin acara-acara yang terkadang dilarang dalam syariat, ya. Mungkin di rumah putar-putar musik, ya. Ada kelezatan, saya sering sampaikan, beda antara kebahagiaan dengan kelezatan. Kelezatan iya, seorang mendengarkan musik dia merasakan kelezatan. Tidak ada yang pungkiri, musik itu lezat, ya. Normal, manusia semua suka musik. Sama nonton film semua juga orang senang, ya, nonton film artis-artis, kemudian ya lihat perempuan cantik, ada laki tampan, kemudian film action lah, film apalah, drama lah, ada kelezatan. Tapi apakah itu bahagia? Tidak. Yakin tidak bahagia. Ya. Seorang yang menghabiskan waktunya berjam-jam untuk yang seperti itu pasti ada sesuatu yang tidak beres di hatinya. Semakin jauh dari kekhusyuan, semakin jauh dari kebahagiaan, dia akhirnya mencari kelezatan dengan cara yang seperti itu. Ya. Banyak orang tidak pernah dengar musik. Karena saya sering sampaikan, saya bicara bukan cuma mengira-ngira, saya bicara sebagai praktisi. Saya juga dulu main musik, ya. Begitu kita tidak mengenal musik, kita lebih dekat kepada Al-Quran, tentu kebahagiaan sangat jauh berbeda. Ada kebahagiaan, kelezatan tersendiri yang Allah berikan kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya kita mempunyai kekurangan, tapi maksud saya kalau saya bandingkan dengan diri saya setelah meninggalkan musik dengan ketika saya masih berkecimpung dalam dunia musik, ada kelezatan tapi enggak ada kebahagiaan, ya. Kebahagiaan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang ini kita kerjasama sama istri, orientasi kita adalah akhirat. Bagaimana akhirat kita? Bagaimana kehidupan kita setelah kematian ini? Kita pikirkan, sama-sama pikirkan. Kerjasama antara suami istri untuk bisa menuju ke sana. Tatkala kita dekat dengan Allah, pasti Allah kasih kebahagiaan.